What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Yang baru pertama kali datang ke channel ini, halo, kenalin, nama gua adalah Willy Kun. Nah, hari ini gue bakal ngebahas lagi kasus Tura Partayana nih. Soalnya baru-baru ini dia ngupload video tentang klarifikasi kasus ini. Nah, kemarin kan gue udah sempet upload versi JA, versi si korbannya. Kalau kalian belum nonton, langsung cek aja ya, linknya ada di atas ini. Nah, kalau kalian mau baca tweetnya langsung, bisa langsung cek di kolom deskripsi, udah gua taruh linknya, link twitternya. Nah, hari ini gue juga bakal ceritain singkat dulu gimana sih kasus versi JA. Intinya dari JA sih, pada malam tanggal 23 November 2019. Iya, kasus ini emang udah terjadi pada tahun lalu, tapi baru booming di Agustus ini. Nah, jadinya pada malam itu mereka itu nonton film horor bertiga, dan menurut korban terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu. Dan akhirnya kasus ini meluap dan terjadi pertemuan satu yang intinya adalah Tura diberikan surat pernyataan. Kemudian terjadi pertemuan dua yang seharusnya menurut Tura ini sendiri, kasus ini tuh harusnya sudah selesai di Tomsk atau di Rusia, ya nggak usah diungkit-ungkit lagi. Tapi di sini gue bakal ngebahas lebih detail lagi dari sudut pandangnya Tura nih. Nah, terus gue juga mau nekenin ke kalian, ke penggemar atau fansnya Tura atau penonton atau viewersnya Tura, gue mau nekenin ke kalian, gue nggak ngebela Tura, gue juga nggak mendukung Tura. Jadi buat teman-teman korbannya atau orang-orang yang mendukung korban juga, gue nggak berpihak lah di sini. Gue netral, gue cuma mau menceritakan kasus ini buat kalian. So, sebelum gue ngebahas poin-poin penting yang mau disampaikan Tura dari klarifikasinya, nah jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue ya. So, langsung aja kita bahas nih. Jadi pada awalnya, dari awal video klarifikasi ini, Tura tuh mau menceritakan bagaimana sih sebenarnya kasus ini bisa ke blow up dan tiba-tiba jadi viral gitu. Jadi memang awalnya ini bermula di dunia Twitter, dimana ada tweetnya si Tura itu yang di replay sama satu account Sandi ini nih. Dimana tuh pada awalnya aja Sandi itu sudah menggunakan kata-kata yang provokatif. Jadi kata-katanya tuh nggak enak didengar, nggak enak dibaca juga. Nah, di sini sebenarnya Tura pertama-tama nggak mau menanggapi karena dia pikir Sandi ini adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Nah, rupanya Sandi mengungkit masalah ini dengan dukungan dari pihak JA, di mana dilengkapi dengan kronologi yang diceritakan langsung oleh JA melalui rekaman suara. Nah, tapi dari kronologi rekaman suara itu, Tura itu nggak setuju 100% dari kronologi ini. Dimana poin pertama yang mau ditekankan oleh Tura adalah sebenarnya pada malam itu memang mereka itu jadi nonton bertiga. Nah, kalian tuh harus tahu dulu, pada awalnya itu memang ada 4 nih. Jadi ada Tura, ada JA, ada Dani, dan ada satu orang pria lagi. Tapi pada akhirnya kenapa nggak ada pria yang keempat ini? Sebenarnya pria keempat ini lagi berantem sama JA. Jadi sebenarnya udah sempat diajak oleh Tura, tapi akhirnya nggak dibales, dan akhirnya memang mereka itu nonton bertiga. Dan di sini Tura juga mau menekankan sebenarnya bukan dia juga yang bener-bener ngebet ngajak JA doang. Jadi di sini sebenarnya si Tura itu ada grup yang isinya bertiga, si Dani, si temennya yang satu lagi, dan Tura. Di situ memang mereka itu saling mengajak dengan JA untuk nonton berempat. Jadi di sini juga Tura mau menekankan nggak tahu mulai ajakan itu dari mana, intinya mereka itu setuju untuk nonton bareng. Karena seperti di klarifikasinya JA juga, memang kalau orang yang berkuliah di luar negeri itu memang sering ke kamar temen-temennya, termasuk lawan jenis, bahkan untuk nonton bareng, ngabisin waktu, atau bahkan untuk nginep. Nah, di sini si Tura juga menjelaskan hal seperti itu. Jadi ajakan ini, bahkan menurut Tura juga ada ajakan dari JA untuk mengajak pertama kali nonton ke Tura. Jadi si JA ini yang pertama kali mengajak Tura atau sebaliknya. Tapi di sini dia nggak mau memastikan karena memang dari keempat temen ini memang sering ngajak satu sama lain. Itu poin pertama yang mau ditekankan oleh Tura. Dan poin kedua yang mau ditekankan oleh Tura dari video klarifikasinya adalah tentang konfirmasi ke Dani. Menurut Tura sendiri, dia itu memang sudah konfirmasi ke Dani, tapi sayangnya Dani ini nggak baca apa yang dia kirimkan. Kemudian dia juga sangat menyayangkan kalau memang Dani itu ngomong ke temen-temennya, dia nggak inget Tura itu udah konfirmasi, atau dia nggak tahu Tura itu udah konfirmasi. Ya, dia sangat menyayangkan, mungkin Dani adalah orang yang pelupa. Kemudian poin ketiga yang mau ditekankan
oleh Tura adalah tentang mulainya kejadian ini, dimana kalau kita dengarkan rekaman itu, si Jia ini seperti tidak yakin. Jadi dia bilang pada yang pertama itu Tura itu mulai ketika mereka ini duduk berdua, jadi tangannya udah mulai main dan mulai kelihatan lah aneh di situ. Nah tapi seterusnya Jia ini juga menceritakan si Tura itu baru mulai ketika mereka itu mulai nonton di film kedua. Jadi menurut Tura sendiri di sini aja kita udah bisa menilai di mana Jia sendiri nggak yakin dengan apa yang dia bicarakan. Tapi ya kembali lagi ke netizen, ke penonton, silakan menilai sendiri. Tura nggak mau memberikan penilaiannya di sini. Nah ditambah lagi di sini juga Tura mau menjelaskan kepada kalian ke kronologi yang menurut Tura ini adalah sebenarnya mereka itu pada malam itu nonton 2 film. Jadi setelah film pertama mereka udah sempat ngebreak, terus akhirnya JA ini pergi merokok, kemudian setelah itu kembali lagi. Dan setelah menonton film yang kedua, bahkan JA itu sempat ngomong ke mereka, anjir seru banget, yuk nonton minggu depan lagi. Jadi ada ajakan untuk menonton film yang sama bareng-bareng pada minggu depan. Nah setelah semua itu terjadi, di sini Tura juga mau meluruskan satu hal, di mana setelah dia mendapatkan surat dari Toms itu, dia baca isinya. Sebenarnya Tura ini nggak setuju dengan isinya. Memang dia mendapatkan surat itu, tapi dia ini nggak setuju dengan isinya. Kemudian dia juga sangat menyayangkan, sebenarnya dia sudah tidak setuju, tapi surat ini tetap disebarkan tanpa tanda tangan dari Tura sendiri. Tapi akhirnya di titik ini Tura mengalah, kemudian terjadilah pertemuan pertama, di mana Tura menyanggupkan dia dikeluarkan dari panitia PPI, kemudian dia juga dikeluarkan dari keanggotaan PPI. Nah setelah itu Tura juga menyanggupkan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan mahasiswa Indonesia, dan dia sebenarnya itu cuma diminta pindah lantai. Jadi asramanya itu tadinya selantai dengan JA, dia diminta untuk pindah lantai. Tapi karena akhirnya ya udahlah, mendingan dia pindah aja ke apartemen, biar ya udah ini tindakan atau penerimaan dia untuk pengasingan. Akhirnya dia pindah ke apartemen dan sudah menyanggupin itu semua. Nah di sini juga Tura mau menekankan, benar-benar menekankan titik ini. Sebenarnya kasus ini tuh sudah selesai di pertemuan kedua. Jadi ya udah, masalah ini tuh biarin di kota Tom saya, jangan menyebar sampai ke Indonesia. Nah tapi akhirnya entah mengapa JA dan Sandi ini mengekspos kasus ini, mempublikasikan. Seharusnya kasus ini tuh sudah selesai pada waktu itu, tapi kenapa, motivasi apa yang membuat Sandi dan JA ini mau nge-blow up lagi kasus ini? Nah kemudian Tura itu juga sudah sempat bilang ke JA kalau itu dia harus berhati-hati dari kasus ini, dimana kalau ada seseorang yang gak suka sama dia atau seseorang yang mau memprovokasi dari kasus ini, bisa aja dia menggoda ke JA, maksudnya kasih ajakan ke JA untuk ngeblow up kasus ini. Nah kalau itu terjadi, nanti JA itu bakal diomongin atau bakal dihina-hina. Ya jeleknya itu gitu, dia udah harus bersiap-siap kalau dia mau menyebarkan kasus ini. Nah tapi pada akhirnya memang kasus ini ya terjadi seperti sekarang. Nah terus di video klarifikasi ini Tura juga mau meluruskan satu berita yang sangat menyimpang banget, yang buat dia sedih, bahkan buat dia sempet ngedown, dimana banyak pemberitaan atau mungkin dari post dari Sandi itu juga, kalau dia bilang itu sebenarnya korbannya ini bukan JA doang, bukan satu orang doang. Jadi banyak korban, bahkan temen-temen yang diajak ngevlog sama Tura itu anak-anak yang masih SMP, cewek-cewek Rusia, kemudian bahkan yang sama jenis sempet dilecehkan oleh Tura. Nah di sini Tura mau meluruskan, di situ nggak ada sama sekali. Jadi di sini Tura mau membuktikan dengan menelepon teman-temannya yang ada di Rusia. Dia telepon satu persatu di situ dan meminta pernyataan apa sih yang dilakukan mereka ketika mereka ya mungkin kebetulan di dalam kamar apartemen berdua. Nah di situ teman-teman Rusianya menjelaskan nggak terjadi apa-apa, mereka cuma buat video, kemudian ya mereka makan-makan, jalan-jalan, atau bahkan temennya ada yang pas diajak janjian temen-temennya telat gitu, dia say sorry buat yang temen-temennya telat ke Tura itu, mereka say sorry ke Tura. Jadi di sini Tura mau meluruskan gak ada lagi korban. Jadi benar-benar itu tuh berita yang sangat salah banget. Jadi Tura mau meluruskan itu. Nah poin terakhir yang mau ditekankan oleh Tura, dan kelihatannya Tura menyampaikan poin ini juga sedikit terbawa emosi ya. Nah di sini dia mau menekankan pada pihak ketiga, tepatnya si Sandi itu,
Apa sih motivasinya? Apa motivasinya memprovokasi sampai seperti ini? Kalau memang dia mau menjadi pihak ketiga, seharusnya pihak ketiga itu bisa netral, nggak memihak pada satu pihak. Nah, di sini benar-benar kayak si Sandi itu memihak ke pihak si JA tanpa mendengar dulu kronologi dari pihak Tura. Nah, di sini Tura juga sangat menekankan dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sandi, kalimat-kalimat yang dia untarkan kepada Tura dan sebutan-sebutan yang tidak enak dibaca, tidak enak didengar ke Tura itu. Jadi orang terbawa emosi juga kepada Tura itu. Jadi dia sangat tidak suka dengan hal ini. Nah, video ini ditutup dengan kata-kata di mana Tura itu akan melaporkan kasus ini, atau tepatnya Sandi, pemilik akun Sandi itu, kepada pihak berwajib. Nah, gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang si JA, tentang klarifikasi dari Tura, tentang kronologi yang disampaikan JA dan Tura? Menurut kalian gimana sih sebenarnya kasus ini harusnya berakhir? Tapi jujur dari gue sendiri, gue masih penasaran kasus ini akan gimana dan akan berakhir seperti apa. Jadi kata Tura, tunggu aja ya. So, thank you banget guys yang udah nonton video ini. So, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya ya di pojok kanan video ini. Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gue ya. So, thank you guys for watching this video. See you guys in the next video. Next di video Tura yang berikutnya juga ya.